Terus tadi mulainya dari bintang udah nyerah. Tuhan nyerah. Aku nggak bisa hitung jumlah bintang itu. Aku percaya engkau sanggup melakukan. Saudara, jangan hanya melihat bangsa-bangsa lagi digoncang. Lihat rencana Tuhan untuk umatnya. Lihat bahtera Tuhan di tengah air bah. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Ini berita baik buat bangsa-bangsa. Kalau mau selamat dari goncangan, jadi umat Tuhan. Datang ke Tuhan, jadi orang yang diurapi. Apalagi yang dia lihat saudara di dalam ayat 17. Dia katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, ekonomi lesu, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak. Saudara tangkap baik-baik, saya nggak baca ayat itu secara lengkap. Karena dulu kita berpikir Habakuk lagi ngomong gini, kalau pohon ara nggak berbunga, ya berterima kasih. Kalau pohon anggur tidak berbuah, ya terima kasih. Kalau pohon zaitun mengecewakan, ya terima kasih. Kalau kena kanker, ya terima kasih. Kalau bisnis bangkrut, ya terima kasih, syukurin deh. Pokoknya semakin bangkrut semakin bagus. Terima kasih gitu. Alkitab tidak pernah mengajar kita untuk mengucap syukur. Tangkap baik-baik ini saudara. Alkitab tidak pernah mengajar kita mengucap syukur untuk segala sesuatu, nggak pernah. Alkitab mengajar kita untuk mengucap syukur atas segala sesuatu. Alkitab mengajar kita untuk mengucap syukur di tengah keadaan situasi apapun, baik, buruk, sakit, sehat, untung, rugi, di tengah suasana apapun juga tetap mengucap syukur. Bukan untuk petakannya, bukan untuk kutuknya. Karena kalau kita mengucap syukur untuk kutuk, kita sedang meninggikan perbuatan iblis. Kita sedang memberikan kredit dan pujian kepada pekerjaan iblis. Si pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apakah kita mau mengucap syukur untuk apa yang iblis bikin? Oh, saudara, kamsya, sesioni, dan apa di sini? Kap kun kap. Nah, gitu kalau cowok ngomongnya harus gitu. Salah, saudara. Saya ilangin tadi satu kalimat di sini. Ya, Habakuk nggak bilang kalau pohon ara nggak berbunga, aku akan bersorak-sorak. Tidak. Dia bilang apa? Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Itu beda. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, ini yang disebut Alkitab mengucap syukur dalam segala perkara. Kita tidak mengucap syukur untuk penyakit. Kita mengucap syukur di tengah keadaan sakit. Karena kita percaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita percaya Tuhan sanggup sembuhkan penyakit apapun. Dengan kata lain, Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, aku tetap bersorak-sorak. Aku tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia sanggup perintahkan pohon ara berbunga. Kalau perlu dia ciptakan 100 pohon ara yang baru. Dia bersyukur atas kemampuan Tuhan, bukan atas pohon aranya. Matanya lagi gak tertuju ke pohon ara, matanya lagi tertuju ke Tuhan. Dia bilang, aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Itu perspektif surga. Itu yang jadi kunci kemenangan kita hari-hari. Lihat ayat 19. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Dia nggak lihat bukit-bukitnya, dia lihat kemampuan Tuhan untuk membuat kita lompat-lompat di atas bukit. Dengan kata lain, di tengah masalah apapun, lihat kemampuan Tuhan, saudara. Lihat Tuhan. Kalau masalah segede gunung, Tuhan bisa kasih kita kaki rusa, saudara. Kita injek-injek ke gunung. Itu kuncinya. Saudara nggak perlu terintimidasi. Aduh gimana ya, saya sebetulnya udah nggak tahan. Tapi Alkitab bilang mengucap syukur aja untuk masalah. Bukan untuk masalahnya. Di tengah
Di dalam situasi itu, mata tertuju kepada Tuhan, baru ada alasan untuk mengucap syukur. Dan alasan itu adalah Tuhan. Amin. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Oh saudara, ya, di Kidung Agung dikatakan Tuhan itu seperti mawar sarong, seperti mawar di tengah semak duri. Amin. Saudara bisa temukan dia di tengah krisis ekonomi, di tengah wabah, di tengah bencana. Bisakah saudara lihat mawar di tengah duri itu? Dia begitu menyolok, saudara, dia begitu indah. Yang lain duri, tapi kita nggak lihat durinya, kita lihat ada mawar, saudara. Ada Rose of Sharon, ada mawar saron di tengah-tengah duri. Dan kalau kita bisa lihat, mata kita akan tertuju kepada mawar itu, saudara. Amin, bukan kepada duri-durinya. Perspektif surga. Kalau kita memiliki perspektif surga, kita akan bersorak-sorai, bukannya meratap, saudara. Amin. Karena kita meratap atas apa yang terjadi di bumi. Tapi begitu kita lihat Tuhan, loh ada bahtera, ada keselamatan, ada pemulihan, ada kelimpahan, ada mujizat, ada mawar di tengah duri. Kita bersyukur, kita bersorak-sorai, kita berpesta pora, saudara, dalam kemenangan. Yuk kita berdiri, saudara. Ora bado kuria masa kia adalah wasikaya. Oh ribiando kuria masa. Oh, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita angkat hati kita dalam penyembahan. Jadikan mata hati kami terang.